Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini semua tidak lain karena kemurahan Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Maka mari kita syukuri kenikmatan ini dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk datang mengunjungi saudara-saudaraku dengan membawa oleh-oleh yang berjudul keutamaan bacaan tasbih yang bisa melancarkan rezeki, memberatkan amal kebaikan kita, dan bisa sebagai pengganti sedekah bagi orang yang miskin. Saudaraku, jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, ingin kami sampaikan hal ini kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah mengamalkannya, namun keutamaan atau kebaikan-kebaikan di balik amalan tasbih itu kita perlu untuk mengetahuinya, dengan maksud kalau kita mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa balasan yang akan diterima, maka akan menambah keyakinan kita di dalam mengamalkan tasbih ini. Diriwayatkan oleh Al-Faqih dengan sanadnya dari Dhahak dari Ibu Abbas. Beliau berkata, kata Israfil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, bacalah." Apa yang harus dibaca? Yaitu sebanyaknya yang diketahui Allah. Maka orang yang membacanya satu kali, Allah menentukannya 5 perkara. Nah, tasbih ini yang berbunyi hanya subhanallah, itu dibaca sekali saja, maka Allah akan menentukan 5 perkara yang baik untuk pembacanya. Apa kira-kira itu? Yaitu 1, pembaca subhanallah akan dihimpun atau dijadikan satu dengan orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi membaca 1 ini akan dijadikan golongannya orang-orang yang berzikir banyak, berteman dengan orang yang berzikir banyak. Apalagi kalau kita berzikir banyak dengan menggunakan kalimat subhanallah itu. Kemudian yang kedua, dianggap paling utama dari orang yang berzikir siang dan malam. Orang yang berzikir siang dan malam tetapi tidak menggunakan lafal subhanallah itu, kita mengucapkan sekali saja sudah sama banyaknya pahalanya dengan kita. Apa tidak hebat dan luar biasa itu? Maka kita perlu tahu. Kemudian yang ketiga, dijadikan tanaman surga baginya. Orang yang membaca subhanallah itu, bacaan subhanallah itu nanti kalau kita akan ketemu di surga, maka itu akan menjadi tanaman surga, tanaman yang menghiasi surga. Apa tidak hebat? Jadi surga itu tanamannya yang ada di sana itu terbuat
dari bacaan subhanallah ketika di dunia. Kemudian yang keempat, segala dosanya lenyap seperti gugurnya pohon kering. Orang yang membaca subhanallah sekali saja itu sudah melenyapkan dosa kita, dan dosa kita akan berguguran seperti gugurnya pohon kering. Kemudian yang kelima, kita akan dirahmati oleh Allah dan tidak disiksa. Rahmat itu karunia. Rahmat itu bisa berarti kasih dan sayang Allah kepada makhluknya. Kalau orang yang dirahmati atau dekat dengan Allah, maka permintaan apapun akan dikabulkan. Ya. Nah, lalu bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya cukup dibaca 1 kali. Itu sudah 1 kali saja sudah ada 5 kebaikan tadi. Ya, itu 1 kali. Lah, membacanya boleh dimanapun, kapanpun kita berada. Lebih baik kalau setelah kita sholat fardu, itu sudah kita rutinkan. Maka kita membaca subhanallah yang 33 kali itu sudah menjadi bagian kita, dan itu akan menjadi tanaman surga besok bersama dengan kita ke sana. Ya. Jadi berbahagialah saudaraku yang sudah mengamalkan ini. Kalau kemarin mengamalkan hanya itu perintah Allah, itu sunnah Allah, itu ya sunnah yang diajarkan Rasulullah, itu kita melaksanakannya. Tapi kalau sekarang kita akan lebih tahu lagi dan lebih mantap lagi, lebih senang lagi mengamalkannya. Kemudian keutamaan yang lain apa? Keutamaan membaca tasbih itu yang lain adalah 1, bacaan yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Jadi bacaan ringan tapi bisa memberatkan di timbangan kebaikan kita. Yang kedua, bacaan tasbih tadi bacaan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu senang dengan bacaan tasbih ini. Ya. Tasbih ini ya. Jadi kalau Allah menyenangi, kalau kita mengikuti, pasti Allah juga akan senang kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, bacaan tasbih itu bisa menjadi perisai api neraka. Ya. Menjadi perisai api neraka. Jadi kalau orang yang terbiasa di dunia mengamalkan dengan zikir tasbih ini, maka api neraka akan menyingkir. Ya. Kita akan seperti punya tameng ya dari api neraka. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat, bacaan tasbih itu bisa mengganti sedekah bagi orang miskin. Jadi orang miskin bisa bersedekah dengan tasbih ini. Tapi ini jangan kemudian mengaku, aku ini miskin, saya tidak mau bersedekah, tasbih aja lah. Bukan itu. Ya. Ketika saudara ada pemberitahuan tentang sedekah, tapi saudara tidak mempunyai, nah itu Anda bisa menggunakan itu. Jadi tidak semua, wah saya nggak miskin, tak ngaku miskin aja, saya dapat BLT orang miskin, saya tidak mau sedekah, cukup dengan tasbih. Nggak begitu itu, ya tidak boleh begitu. Ya. Orang yang sangat tidak punya itu boleh membaca itu. Ya, kemudian keutamaan yang kelima yaitu bacaan tasbih itu bisa menjadi doa ketika bersin. Kita melakukan bersin tiba-tiba atau waing itu bersin, maka bacalah doa tasbih ini. Misalnya waing kemudian subhanallah,
zikir ini penting itu. Kemudian yang keenam, keutamaan yang keenam yaitu bisa menjadi simpanan amal terbaik di akhirat. Jadi kita itu kalau banyak membaca subhanallah itu, maka kita ibarat orang menabung di akhirat. Dan simpanan yang terbaik. Ya. Karena yang paling disukai oleh Allah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu bacaan tasbih bisa melancarkan rizki. Rizki yang berkah bagi pengamalnya. Lalu bagaimana? Ini bisa diamalkan kecuali yang subhanallah tadi bisa disempurnakan, ya. Disempurnakan apa? Punya subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 33 kali. Ini labanya ibaratnya ya. Yang pokok yang 33 subhanallah aja. Kemudian kita ingin lebih ya, pahalanya lebih, manfaatnya, maka zikir tasbih yang sempurna ya, yang seperti tadi itu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan akan menambah keyakinan kita, keimanan kita tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kita amalkan. Kalau kita tahu fadilah atau keutamaannya, maka kita akan lebih mantap, lebih tenang, lebih senang dalam mengamalkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan dan kekhilafan semata-mata itu kesalahan kami, dan apabila ada benarnya semata-mata semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.